Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Sobat Seprakanca. Bertemu kembali dengan saya, Nana Bahan Mubin. Teman-teman, Sobat Seprakanca, Alhamdulillah hari ini hari Rabu ya. Tepatnya tanggal berapa ini? Tanggal 8 ya. Tanggal 8 bulan November 2025. Teman-teman, Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan episode kali ini tentunya dengan pembicara yang lain lagi ya. Yaitu kita akan mengambil tema tentang ngobrolin ayah. Nah, pandangan remaja tentang gerakan ayah teladan Indonesia. Teman-teman, sebelumnya perlu diketahui bahwa Seprakanca Channel ini memiliki slogan, hirup adalah ulin, teu ulin lain kahirupan. Hirup adalah bermain, hirup teh kudu ulin. Lamun lain ulin lain kahirupan. Tapi ulin di sini adalah dalam kegiatan yang hal yang positif. Teman-teman, dan juga kita juga mempunyai tujuan visi misi bahwa Seprakanca ini harus menjadi media informasi, media pendidikan, dan media hiburan. Jadi 3 in 1 banyak. 3 in 1. All in gitu ya. Oke, teman-teman, sepertinya sudah tidak sabar. Kita akan ngobrolin ayah. Apa sih ini, ada apa dengan ayah gitu ya. Alhamdulillah hari ini kedatangan tamu yang luar biasa, Duta Genre Provinsi Jawa Barat. Kang Muhammad Zidan Maulana. Oke Kang, coba disapa-sapa dulu. Oke, halo teman-teman semuanya, selamat malam, selamat menjalankan aktivitas di rumah ataupun di luar rumah. Gitu. Hari Rabu sekarang, Hari Rabu betul. Dan kenalin, nama aku Zidan Maulana, dan luar biasa hari ini bisa bertemu dengan Kang Nana selaku CEO. Pemilik bahasa gaya. Dan hari ini aku merupakan Duta Genre Provinsi Jawa Barat tahun 2024 ya. Kita bakal ngebahas pembahasan yang menarik banget hari ini, jadi stay tune. Oke. Kang, nama asli Zidan Maulana, Muhammad berarti ya? Muhammad Zidan. Sekarang umur berapa tahun nih Kang Zidan ini? Aku umur 22 tahun, Kang. Iya, masih muda ya? Masih muda ya, Kang. Anak-anak berapa? Saya 23. 23 sisanya. Umur dong ya. Panjang umur. Amin. Sekarang sedang menempuh pendidikan kan? Ya, lagi menempuh pendidikan di Universitas Nurtanio Bandung. Oke. Ya, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Weiss. Ada yang sama teman-teman? Ada yang sama universitas atau jurusannya? Administrasi negara ya. Administrasi negara, itu perhitungan uang lah gitulah. Mah administrasi niaga. Itu mah administrasi negara mah terkait yang pemerintahan, politik begitu. Visi. Oke. Visi. Oke, Kang Zidan. Sekarang ini kita ngambil tema tentang ngobrolin ayah. Gitu ya. Ayah. Pandangan remaja tentang gerakan ayah teladan Indonesia. Oke, menurut Kang Zidan sendiri nih, seperti apa sih sosok ayah yang teladan itu? Oke, ini sebelum kita berbicara mengenai program dari kementerian dulu ya, Kang ya. Kalau misalnya berbicara soal ayah, udah pasti ini adalah role model pertama gitu ya. Kalau buat laki-laki mah ini tuh role model pertama, kalau buat cewek mah ini tuh cinta pertama acaranya ngomong gitu. Benar. Cinta begitina putra. Betul ya. Dan sosok ayah ini seharusnya bisa menjadi peran yang penting ketika seorang anak tumbuh gitu ya, menjadi seorang remaja bahkan sampai ke dewasa gitu. Jadi yang namanya orang tua termasuk ayah punya peranan yang penting ya, sosok yang penting dalam istilahnya membentuk suatu karakter anak gitu, Kang. Oke. Jadi ayah itu merupakan sosok yang penting gitu ya, keluarga. Dan juga perlu digarisbawahi memang betul cinta pertama anaknya perempuan itu adalah ayah. Betul, cinta pertama. Betul. Dan kadang-kadang memang biasanya tuh kalau anak perempuan dekatnya dengan ayah. Lamun laki cenah indung mah cenah tapi kita ungkap lah. Jadi harus kesamaan dan balance. Betul. Orang tua kita betul nggak? Betul banget, betul. Kalau tidak ada mereka mungkin kita tidak akan lahir. Betul. Gak mungkin tiba-tiba lahir kalau tidak ada salah satunya. Cek Sunda nama cukang lantaran orang bubrag kalau punya teh gitu. Eta naon tah? Cukang adalah latar belakang kita ada hidup di dunia. Oh, betul. Berarti kita harus benar-benar hormat, berbakti, betul. Kang, sebelum tentang GATI nih, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Gimana pandangan Kang Zidan sendiri terhadap peran ayah di rumah nih? Oke. Nah, banyak ya stigma-stigma yang istilahnya ayah ini adalah sosok yang hanya pencari nafkah. Sedangkan segala sesuatu yang istilahnya urusan rumah tangga tuh oleh seorang ibu. Padahal
kami nih ya sebagai remaja pasti mengharapkan sosok ayah itu tuh terlibat dalam aktivitas di rumah. Oke. Gitu, khususnya di weekend ya, karena mungkin kalau weekday itu ayah tuh bekerja ya, tapi kalaupun di weekday di malam hari bisa menghabiskan waktu bareng gitu ya. Dan di rumah itu adalah sesuatu yang seharusnya bisa menjadi tempat pulang untuk anaknya. Makanya penting banget nih peran ayah itu harus ada ataupun harus hadir di dalam rumah gitu kan, biar pada betah ya baru teh gitu ya. Betahnya kapan hati bukan kemana wae. Betul, kadang-kadang mah banyak remaja nu naraka, nu rawong, beradur gitu ya, karena memang kurang perhatian dari orang tuanya, makanya cari pelampiasannya di luar rumah. Betul. Jadi pengalaman di rumah aja. Jadi anu bakar warah sebentar anu bakar warah nanti bener. Rata-rata orang-orang anu nakal teh kurang kasih sayang ti kolotna. Sepuhna nya berarti memang seorang peran ayah ini sangat penting. Betul. Walaupun memang tadi kata Kang banyak yang mengatakan ayah ini adalah sosok peran untuk mencari nafkah, tapi setidaknya harus ada waktu untuk keluarga. Betul, betul banget. Kalau mendengar nih istilah gerakan ini, judulnya Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Oke. Apa sih yang terlintas pikiran Gerakan Ayah Teladan ini? Oke. Indonesia ini mau mencolok Indonesia ya, karena program kementerian ya teman-teman. Apalagi teman-teman yang anggota genre atau PIKR tuh udah pasti tahu lah. Ya intinya kalau suatu program tuh Kang Nana pasti berdasarkan suatu permasalahan gitu ya. Nah adanya program GATI ini atau Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini tuh disebabkan karena tingginya angka fatherless di Indonesia. Fatherless pandemi kan lewat 5 tahun lewat ya. Jadi pada waktu itu kondisi di mana seorang anak tuh kurang merasakan peran ayah gitu. Jadi fatherless ya. Nah, di Indonesia tinggi angkanya gitu ya. Sampai istilahnya membuat banyak remaja-remaja melakukan tindakan-tindakan yang menjadi pelampiasan negatif di luar gitu ya. Maka timbullah Gerakan Ayah Teladan Indonesia sebagai keputusan Menteri tahun 2024. Ini tuh turunan dari Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan juga pembangunan keluarga. Kalau kita berbicara mengenai pembangunan keluarga, Kang Nana, artinya tidak hanya soal ekonomi gitu ya, tapi memang hubungan antara ayah dan anak, ayah dan juga ibu gitu ya, suami istrinya memang perlu baik gitu Kang. Apalagi istilahnya kalau kita ngomongin keluarga ini merupakan lingkungan paling kecil gitu ya, yang sebisa mungkin bisa dan paling utama menurut saya keluarga. Kecil dan utama, betul ya. Bagaimana kita bisa mempunyai lingkungan berkualitas di luar ketika dari lingkungan terkecilnya saja kita tidak memiliki itu gitu istilahnya. Makanya timbullah program GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia, ini diinisiasi oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pak Wihaji untuk menekan angka fatherless gitu teman-teman ya. Jadi istilahnya mah ayahnya akan terlibat ya, bukan hanya sebagai pencari nafkah Kang Nana, tapi sebagai pembentuk karakter anak, pembentuk mindset anak, pola pikir anak gitu ya, sehingga anak ini teh balance dapat peran dari ibu ya, dari bapak iya Kang Nana. Oke, gitu. jadi ini komplit sekali Kang sebenarnya. Betul. Berarti obrolan ini bukan hanya mengarah untuk anak-anaknya saja gitu. Betul. Orang tuanya juga berarti ini harus nonton. Ini Harus nonton. daging katanya, Daging ini. ilmu daging. Ilmu daging, Daging naon? Ya daging, Iya, daging. ilmu gitu ya ini. Pukil mencukuran ilmu nanti lumayan. Betul. Untuk orang tuanya dan juga untuk anak-anak ini berarti orang anak-anak yang terdampak seperti anak yang adanya perceraian gitunya, orang tuanya kan biasanya broken home. Betul, broken home. Mudah-mudahan adanya obrolan ini menjadi solusi lah. Betul. Terlalu melipir atau bakar marah gitu. Apalagi diharapkan para ayah ini nonton juga gitu biar bisa mendengar suara dari remaja gitu ya. Suara dari anak-anaknya. Anak-anak. Ini tuh mewakili ya. Mewakili. Kang, peran ayah nih yang paling berkesan di hidup. Paling berkesan selain tadi pencari nafkah. Oke, berarti ini mah ngomongin di pribadi ya. Pribadi ya. Saya. Yang namanya remaja mah pasti ya nemuin titik di mana nggak tahu arah hidupnya itu mau kemana gitu kan ya. Terus suka ngebandingkan dengan dirinya sendiri dengan orang lain gitu ya. Nah di satu momen memang pada saat itu tidak tahu nih arah hidupnya mau kemana, kuliah tidak, kerja tidak, sampai akhirnya ya dapat satu patah dua patah kata, dapat motivasi bahwa apa yang kita sekarang kerjakan gitu ya, ketika itu belum ada tuh itu belum berakhir semuanya gitu. Jadi memang tiap orang tuh punya jalannya masing-masing. Makanya yang perlu diperbaiki adalah pola pikir gitu ya, karakter gitu. Makanya itu yang distimulan ke saya tuh itu Kang dari ayah gitu. Kang anak rumah ya. Menurut saya peran ayah gitu ya.
Tapi memang ini berdasarkan faktanya. Berdasarkan Ya. Faktanya fakta. begini, anak perempuan itu banyak dekatnya dengan ayahnya. Betul. Kalau anak laki-laki, remaja laki-laki itu banyak dekat dengan ibunya. Saya juga dulu belum paham, tapi memang real faktanya hampir 99% betul ya. Seluruhnya emang seperti itu. Ya, Nggak tahu nih apa yang terjadi. Memang karena sosok ayah ini bukan garda terdepan yang terdekat dengan anak. Jadi curhatan anak itu pasti paling terdepan adalah kepada ibunya. Ya, betul. Karena kan bapaknya mah di gawe, Ya, dua gawe, usaha. nafkahan. Kemudian biasa nama sok garengsi antara laki-laki ke laki-laki. Eta masalah gengsi gitu kan. karena itu lain kolot batur. Betul, kalau soalnya Nah, itu harusnya bahaya hari ka kolot batur omong ka pimito haeun mah nya terbuka ya. nah ka calon mah ya orang tua calon mah wat ka sawat teh. Oke, nah ini nyambung nih. Banyak remaja yang merasa lebih dekat dengan ibu daripada ayah. Ini mungkin pemirsa juga Ya. Banyak lah. Ya. Kenapa nih hal itu bisa terjadi? Nah, salah satu faktornya memang yang tadi disebutkan sama kita gitu ya, bahwa ada stigma-stigma bahwa anak perempuan itu lebih dekatnya sama seorang ayah, terus juga anak laki-laki dekatnya oleh seorang ibu, padahal punya kadar yang sama sebetulnya mah gitu teman-teman. Ya, nah ini yang perlu disadari oleh minimal pertama orang tuanya terlebih dahulu. Nah, Ya, karena kalau anak-anak itu kan biasanya gimana ngomongnya tuh susah gitu, mau mengungkapkannya pun susah gitu. Makanya memang perlu ada kesadaran dulu dari orang tuanya ya, agar bisa berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak gitu Kang. Karena memang tidak ada porsi ayah harus 70%, ibu 30% enggak. Tapi memang punya kadar yang sama. Kalau 100% ibu, ayah pun harus 100%. Gitu teman-teman ya. Jadi istilahnya buat kita nih ya yang belum menikah, penting banget buat yang namanya penyiapan kehidupan berkeluarga gitu ya. Nah. Itu ada 10 dimensi kesiapan berkeluarga, tapi itu mah nanti kita bahas di episode Bukan berikutnya. tepung sakina. Kumaha tepung sakina Tepung sakina. Tapi belum apa-apa lah. Saya kita apa ya teman? Apa? Sekarang kita bahasin aja lah yang bermanfaat untuk mereka Betul. ya. Oke. Nah berarti tadi memang harus balance ya. Harus balance, betul. Kita kepada ibu dan kepada ayah harus sama. Yes. Sabab naon kena ku paribasa kanya hinung bapak mah sarua Gitu. Betul. kanu sarua. peneknya aku penekna, Nah. kanu jangkungnya aku Jangkungna. jangkungna, kanu baongnya aku baongna, Betul. kanu bageurnya aku bageurna. Betul. Cuman bener sisinya ini adalah gengsi. Ya, gengsi biasanya. Kalau ngomongin peran ayah, ya udah gitu. Biasanya lihat perkembangan anak laki-laki, tapi jarang ada interaksi. Iya. Gitu. Akeun wae da lalaki. Kan wae dalala. Da jagoan lalaki mah kena antep hinung nanya. Jadi lamun awal mah teh hariwang pisan gua. Hariwang pisan gitu. Nah, betul. Oke, ini Kang, kalau ayah ya terlibat nih misalkannya dalam aktivitas sehari-hari, apa kira-kira yang bakal terjadi dari apa yang akan berubah nih dari diri kalian atau suasana di rumah? Oke. Berpengaruh kali ini. Biasanya kalau kita ngomongin aktivitas apapun itu yang ada terlibat seorang ayah, minimal kita satu merasa aman. Gitu ya, karena kan istilahnya ayah itu ataupun ibu itu adalah seorang pelindung bagi anaknya gitu ya. Acuannya adalah 8 fungsi keluarga gitu teman-teman. Ini anak-anak pikir atau gender udah pasti pada tahu gitu ya. Dan karena kalau saya pribadi, kalau segala aktivitas ada seorang ayah, biasanya ketika saya salah pun akan ada langsung yang mengarahkan ke arah yang benar gitu. Kadang-kadang ini kan bisa menjadi pencegah untuk kita tidak melakukan sesuatu yang negatif gitu. Kadang-kadang udah terjadi, karena sudah terjadi gitu, baru kita cerita gitu. Kan ini kalau misalnya ayah terlibat dalam segala sesuatu aktivitas anaknya, minimal ayah ini tuh tahu persis apa yang dilakukan sama anaknya. Sehingga untuk ayah mengarahkan itu gampang gitu. Anaknya di sekolahnya harus tahu aktivitasnya ngapain aja. Anaknya di luar sekolah harus tahu aktivitasnya ngapain aja, temannya siapa aja. Jadi ketika ada apa-apa itu gampang monitoringnya Kang Nana gitu. Betul. Jadi walaupun sosok ayah ini sibuk mencari nafkah, tapi tetap ya utama itu adalah keluarga. Betul ya. Supaya menumbuhkan rasa ke anak-anak itu apa sih sifatnya? Nggak apa? Ya jadi balance lah gitu. Jadi balance, betul. Bahkan saya mah punya teman Kang Nana yang dia teh tajir melintir lah istilahnya. Tajir melintir. Tajir melintir, pokoknya mah tajir dua anak lah. Wah, pokoknya mah lubak libuk, lubak kebon lobak. Nah, namanya bro di juru bro di panto, di tengah imah buncirnya toba duit. Nah, saya kan ninggalina pasti oh iya sih, ya masih gana Senang gitu ya. senang. Senang. Gitunya oh masalah gitu. masalah. Padahal pas ditanya
kira-kira naon sih anu kurang di hidup maneh nya sebenarnya gitu nya. Nah, kurang diperhatikan sama orang tuanya terkhusus oleh ayahnya da budak nanti lalaki ya teh. Tuh, saya mah baheula nganggap bahwa kabeh masalah teh duit gitu nya. Ya, padahal mah teu kitu nya kekurangan perhatian dari orang tua khususnya dari ayah pun juga itu bisa menjadi masalah, bahkan bisa menjadi dampak yang buruk buat anaknya ke depannya gitu Kang Nana. Jadi suatu kebahagiaan itu bukan hanya dari materi dan uang. Betul. Lingkungan keluarga juga harus rukun. Harus rukun, betul. Harus ada kasih sayang, Yes, gitu, betul. dan lain sebagainya. Ini ngaruh sekali kepada mental anak. Mental anak, betul. Makanya betul sekali ketika ada suatu perceraian atau misalkan ada masalah di rumah, terutama kalau anak mendengar nih ibu bapaknya sedang paciuh pasya gitu ya. Oh, silih banting ya, silih. Ngomong-ngomong saya lupa gelas saya tak kan. Coba kan minum dulu Kang Jidat. Hampir-hampiran nih tamunya luar biasa, saya jadi lupa minum ini. Saya teh keingatan kita kayak sadar sorangan. Oh, sadar sorangannya. Saking saya teh senengnya gitu. Cak boleh lah. Ieu ka kepala wargi saya eta. Wah, hebat sekali. Oke Kang, sekarang program Gati ini dari pemerintah ya kan tadi. Ya, betul. Ini memang disosialisasikan terhadap terutama untuk orang tua ya. Betul, orang tua yang bukan orang tua tuh ya, awalnya catin dulu. Jadi laki-laki yang akan menjadi seorang ayah, sasarannya terus juga ayah yang udah punya istilahnya remaja gitu. Jadi buat ini ilmu buat siapa saja. Betul, ya. buat siapa saja. Maupun itu yang bujangan. Betul. Berpengaruh biar mereka tuh nanti setelah rumah tangga ada pikiran kesana. Nah, itu dia gitu. Oke Kang, setelah tahu tentang gerakan Ayah Teladan Indonesia ini, menurut Akang nih nilai positif yang bisa diambil banyak kayaknya. Banyak sekali sebenarnya mah gitu ya. Dari gerakan ini nih. Dari gerakan ini nilai positifnya teman-teman, yang pertama itu yang kita harapkan adalah angka fatherless itu bisa berkurang, karena memang ketika adanya gerakan Ayah Teladan ini bisa menginisiasi atau mendorong para ayah ini untuk terlibat dalam segala aktivitas anaknya. Itu Ibu-ibu wae ngumpul Bang MOP lah. Bapak-bapak nih kudu betul itu ya, karena di program Gati ini sebenarnya tuh ada beberapa subprogramnya Kang ya. Mulai dari yang pertama itu konseling siap nikah dan juga Satya Gatra. Jadi buat calon ayah gitu ya. Sakinah semuanya. Jadi buat calon ayah ya mau berumah tangga gitu, ini bisa melakukan konseling terlebih dahulu. Jadi nanti tahu nih apa saja yang memang perlu disiapkan untuk bisa menjadi orang tua. Yang layanannya bisa diakses di portal Gati atau Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Terus juga ayah Kang canggih ya mah, konsorsium Ayah Teladan. Jadi istilah nama kompak tenan, komunitas Ayah Teladan. Disingkat kompak tenan. Dina itu namanya lain komunitas motor. Ini komunitas Ayah Teladan. Ayah Teladan. Asli memang ya teh bisa dari berbagai komunitas lainnya. Jadi perkumpulan-perkumpulan para ayah yang punya tujuan untuk bisa terlibat langsung di kehidupan anaknya. Nah, gitu. Betul. Di kompak tenan Ada gitu. komunitasnya. Ayo komunitas. Saya can rumah tangga rek asup Rek asup can rumah tangga mau bisa. Bisa ya. Kalau mau eta lumayan ya Benar. Oke Kang, berarti apakah dari gerakan seperti Gati ini bisa membantu memperbaiki komunikasi antara ayah dan anak, terutama ini remaja. Memang remaja jarang sekali ngobrol dengan orang tua. Benar nggak? Betul. Pasti kan ada yang sibuk kuliah, Betul. pulang kuliah tuh pasti ngerjain tugas, jarang ngobrol dengan orang tua. Paling dan makan begitu makanya biasanya jadi jarang ngobrol ke orang tua. Pasti ini berpengaruh untuk bisa meningkatkan komunikasi antara ayah dan juga anak gitu ya. Karena untuk kita bisa melakukan sesuatu itu minimal kita paham dulu, bisa memahami dulu apa yang harus kita lakukan gitu tuh. Untuk para ayah nih, pesan dari remaja bahwa kita ini tuh penting untuk bisa istilahnya terlibat dalam segala aktivitas gitu ya. Dan juga peran ayah ini sangat kita harapkan bukan hanya terlibat dalam nafkah saja Kang, tapi memang dalam aktivitas kita sehari-hari. Kalau kita lagi capek, kalau kita lagi pengen cerita, ayah ini bisa turut hadir. Bahkan tidak hanya ibu lah. Biasanya kalau ayah itu tuh lebih ke sesuatu yang relate di lapangan gitu ya. Kan ayah mah medan pertempuran kan luar biasa gitu ya. Makanya udah pasti dapat meningkatkan komunikasi gitu ya. Ketika remaja-remaja juga tahu dan mendukung program Gati ini, akan tercipta sinkronisasi antara ayah dan juga anak gitu untuk bisa menciptakan suasana yang harmonis dalam sebuah keluarga gitu. Oke teman-teman, nih untuk kalian semua sobat Prakanca, para fans-fansnya Akang Jidat ya. Iya.
Menurut Kang Jidan sendiri ya, supaya masalahnya begini Kang. Ini kan memang obrolan ini untuk ayah, gitu Betul. ya. Umumnya untuk khalayak ramai gitu ya. Nah, menurut Akang, ide apa sih yang bisa planningnya nih, perencanaan supaya program Gati ini lebih dekat dengan remaja? Oke. Nah, udah pasti satu harus bisa sasarannya itu inklusif. Jadi bisa ke siapa aja, Kang. Termasuk yang tadi disebutkan. Yang pertama ada calon ayah ya. Terus juga ada istilahnya ayah yang punya remaja gitu. Nah, ketika hal ini telah dipahami oleh berbagai kalangan gitu ya. Kan punya tujuan yang sama pasti selama ini programnya positif. Udah pasti positif pisan atau ilmah gitu ya. Betul. Nah, selain kita untuk mengobati, mencegah juga. Makanya tadi sasarannya salah satunya adalah calon ayah, Kang gitu. Jadi dipersiapkan dulu Dari calon ayah, dari calon ayahnya dulu, teman-teman. sasarannya itu dulu utama. Itu dulu yang utamanya gitu ya. Bahkan sosialisasi ini teh ada di tingkat desa, Kang, di tingkat tiap desa juga didatangin untuk tiap sosialisasi. desa juga didatangin, betul, di kampung keluarga berkualitas atau kampung KB ya. Jadi buat teman-teman nih ya, calon ayah gitu ya. Jadi udah pasti harus nyiapin gimana sih jadi seorang ayah yang baik itu dari sekarang. Jangan nanti, jangan ketika semoga budak, Kang. Harus disiapkan gitu ya. Jadi lebih baik kita ngegas dari sekarang gitu. Kalau Aina tidak ada apa namanya planning dulu, nantinya bingung. Betul. Hari-hari orang kalau bapak mau penting mah mere duit kan. Itu teh aja Kangnya. Betul, eta pisan. Coba Kang Jidan, hal kecil nih yang kalian hal kecil yang kalian ingin kalian lakukan gitu agar lebih teladan di mata kalian. Hal kecil apa nih yang ingin ayah lakukan? Oke. Kang Jidan sendiri nih. Oke, hal kecil ya. Hal kecil ini biasanya dianggap sepele, tapi justru ini adalah salah satu hal yang krusial menurut saya pribadi. Apa? Ayah itu harus mau untuk mendengarkan anaknya gitu. Kan kita tahu ya, ayahnya pasti capek gawe gitu ya, capek kerja tuh pasti ya, Senin sampai Jumat, bahkan ada yang Senin sampai Minggu juga ada gitu. Cuman ketika waktunya di rumah, itu bisa lebih banyak menghabiskan waktu dengan kita. Minimal apa? Yang tadi, mendengarkan cerita anaknya gitu. Karena banyak di luar sana justru anaknya cari pelampiasan kan untuk bisa mengeluarkan ceritanya itu, untuk bisa mengekspresikan itu gitu. Makanya minimal bisa mendengarkan keluh kesah anaknya, kegiatan anaknya, aktivitas anaknya. Nah, itu kan kalau misalkan anaknya yang mau ngomong. Nah, ini gimana kalau misalkan bagaimana nih agar hubungan dengan ayah lebih hangat, bukan hanya menunggu ayah yang berubah. Oke. Dari kitanya nih yang harus kita lakukan. Oke, yang harus kita lakukan adalah kita harus paham dulu yang namanya komunikasi dalam sebuah keluarga itu penting gitu ya. Satu itu gitu. Nah, kedua harus berani memulai gitu ya. Jadi ini juga buat remaja nih ya, buat remaja. Jangan nunggu ditanya melulu gitu ya. Untuk kita bisa cerita teh. Kalau kita pengen cerita selama itu kita dekat dengan keluarga, dengan ayah atau ibu, cerita-cerita aja gitu. Karena kan kalau kita cerita minimal beban yang kita tanggung itu berkurang. Jadi satu, kita paham dulu bahwa komunikasi di keluarga itu penting. Yang kedua, jangan gengsi untuk memulai, Kang. Gitu. Apa nih pesan yang ingin Kang Jidan sampaikan untuk seluruh ayah di Indonesia? Oke, pesan ini para ayah gitu ya, para ayah termasuk ayah saya. para dedi, para Wah, karena bapak lagi berenya. Nih, para dedi, buat para ayah, bahwa kita sebagai remaja itu sangat perlu peran dari seorang ayah, tidak hanya sebagai pencari nafkah saja, tapi kita pun ingin ayah terlibat dalam segala aktivitas kita, entah itu istilahnya kita selesai dalam menjalani aktivitas atau ketika aktivitas itu kita sedang jalankan gitu. Karena bagi kita, orang tua termasuk ayah adalah tempat yang paling nyaman untuk kita pulang gitu ya. Makanya untuk para ayah sebisa mungkin bisa mendengarkan anaknya, bisa memahami anaknya, sehingga anaknya ini tidak merasa kurang peran dari orang tua, Kang. Oke, teman-teman sobat Seprakanca, jadi dari tadi kita udah kilas balik beberapa kali tentang ayah. Ayah, gitu ya, diulang pun umi, abi. Memang abi ini diakhirkan, cuman gitu ya. Tetap selaku anak itu harus hormat, taat, gitu ya, menyayangi keluarga kedua orang tua. Betul. Termasuk memang dalam hal ini saya sangat setuju sekali. Memang sosok ayah kan ya tadi itu berperan aktif dalam bekerja. Makanya jangan dulu kita yang ditanya.
kudu inisiatif sorangan. Inisiatif sorangan. Minimal Pak minta duit. Sarwa ya sama pada nafkah. Obrolan itu. Jadi obrolan itu mah karena duit wae. Iya, tapi pemantiknya boleh lah itu. Tapi kudu aya obrolan hangat. Iya, Kalau betul. kudu ngobrol, Pak ini bagusnya kumaha. Ya, Jadi udah betul. sama mah wae dong. Betul, tong kasih mama hoy gitu. Bahkan di program Gati ada yang namanya sebaya. Sebaya. Sekolah bersama ayah. Wey. Iya teh jadi ayah teh nganterkeun budakna kitunya ke sekolah-sekolah. Tuh kabayang bapak-bapak ngawangkongnya ada pengen sekolahnya. Ya, eta teh sebenarnya mah hal anu nya diantarkeun ku ayah naon spesialna, tapi justru itu teh berbekas di anak teman-teman ya. Para ayah ini berbekas di kita ketika kita diantar oleh ayah gitu. Berapa banyak di luar sana yang ngelihat teman itu diantarkan oleh ayahnya sedangkan dia nggak diantar. Itu kan pasti jadi pikiran ya. Pasti itu bisa membentuk lah karakter anak itu ke depannya bahwa aduh saya emang nggak merasakan peran dari ayah teh kumaha gitu. Tapi memang jarang sekali kan kalau ayahnya yang mengantar. Itu justru Biasanya ini ibu-ibunya. adanya program ini, nah ini untuk menginisiasi para ayah teh terlibat salah satunya dalam sektor pendidikan, Ngakar jamur mau pagi wae ya. gitu. Tanya. Da ayeuna logika kan ini cara isuk-isuk meureun. Nah, bisa sambil Bisa sambil gitu nya. sambil main menyelam salah sambil menyelam main. Itu sekali menayun bapak terlewat loh. Eta Minum bola Pokoknya mah sangkan laukna beunang caina heran. eta betul. Maka wae carana. Oke Kang, satu lagi nih. Harapan Akang nih terhadap masa depan keluarga Indonesia dengan adanya gerakan Gati ini kan sangat bermanfaat sekali. Ya. Harapan Akang nih Oke. terhadap masa depan. Oke, harapan saya adalah harapan pemerintah juga, Oke. atau harapan pemerintah juga harapan saya sebetulnya ya. Tadi udah dijelaskan bahwa adanya peraturan atau Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Ya. ini terkait dengan kependudukan dan juga pembangunan keluarga. Jadi adanya program ini tuh ya diharapkan dapat istilahnya menciptakan keluarga berkualitas, tidak hanya dalam satu sudut pandang saja. Contohnya sudut ekonomi saja tidak, tetapi memang terciptanya hubungan yang baik antara orang tua dan juga anak. Karena mau bagaimanapun juga anak ini akan melanjutkan kehidupan ke depannya Ya. gitu. Nah, itu kan adalah hasil bentukan dari ketika dia masa kecil. Makanya saya mengutip dari perkataan Pak Menteri nih ya, Nah, perkataan Pak Menteri bahwa masa depan suatu bangsa itu ditentukan dari kualitas pembangunan keluarganya. Makanya yang diharapkan adanya program ini adalah keluarganya berkualitas sehingga masa depan negara teh jadi lebih baik. Tapi itu memang balik lagi ke anak ya Kang. Betul. Ada juga anak tuh yang sukses lahir dari karena perih di keluarganya. Oke. Nah, ada juga yang memang sukses dengan adanya dibangga-banggain oleh orang tua. Oke. Jadi itu ada dua versi. Itu Ya, balik dua lagi versi. ke diri pribadi. Betul banget. Selama itu sudah terjadi misalnya karena kesakit hatian atau misalnya dendam mereka buktikan budak kakolot ya. Gitu. Terus Kayak aja. Selama itu sudah terjadi tapi outputnya baik mah ya sudah gitu. Tapi ketika kita bisa sukses dengan banyak peran orang tua bahkan keluarga berkualitas itu jauh lebih baik teman-teman. Luar biasa teman-teman, banyak sekali nih ilmu dan pembelajaran. Tentunya ini cocok sekali untuk calon-calon para ayah. Betul. Karena di sini juga udah digarisbawahi tadi peran ayah sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Supaya kita ada tidak terjadi lagi bahwa anak laki-laki itu dekat dengan ibunya, tapi Ya. balance ya dengan arah ayahnya juga Ya, gitu. Karena bahaya kan kalau misalnya si budak ieu teh tidak merasakan peran ayah terus lompatna ka negatif kita bisa Ya, lokasiun kata budak teh. lokasiun. Kesehatan mentalnya bisa terganggu. Nanti ketika mentalnya sudah kena produktivitasnya juga nggak ada teh gitu. Jadi naon mungkin lah gitunya ibaratna. Coba Kang satu kalimat yang menggambarkan arti ayah teladan menurut Akang. Satu kalimat yang menggambarkan Arti ayah teladan. Satu menurut kalimat. Akang. Ayah itu adalah seorang pemimpin. Maka ketika Pemimpin. anaknya ingin jadi pemimpin, minimal ayahnya bisa memimpin anaknya terlebih dahulu. Ya. Luar biasa sekali teman-teman Sobat Prakanca. Alhamdulillah mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Wabil khusus kan kita yang di sini Betul. ilmunya untuk yang kalian. Oh iya, kelak. Tah iya guys ya. Jadi ya teh kita teh sedang podcast di podcast kita sedang podcast di mana biasa dibantu untuk bisa difasilitasi semuanya oleh Sapara Kanca Channel teman-teman dengan CEO yang sangat fenomenal ya, yaitu Kang Nana ya.
yang tiada dua ganteng. Sekarang saya jadi bintang tamu ya. Ada dua episode-nya. Ada episode, oke. Oke, buat teman-teman ya, sebagai informasi Sapara Kanca Channel ini sudah bergerak lama ya di bidang kesenian. Betul. Sudah merambat juga ke percepatan perkembangan teknologi, bikin podcast juga ya. Nah, remaja-remaja nih banyak ya. Aduh, Jangan ini rusak properti saya. Mau nih ngundang saya Gitu. Nanti saya kapok menang Nah, buat kalian ya, biasanya remaja itu sering berkembangnya zaman melupakan yang namanya budaya. Betul sekali. Nah, Sapara Kanca ini hadir teman-teman ya untuk bisa istilahnya terus melestarikan yang namanya budaya. Salah satunya lewat kesenian wayang. Ya, wayang bisa, ya kan wayang. Saya bebas Nah, jadi buat kalian gitu ya teman-teman yang istilahnya pengen lebih banyak tahu soal wayang, bolehlah mampir ke channelnya Sapara Kanca. Atau misalnya pengen ada pagelaran wayang di wilayah teman-teman semuanya, langsung hubungi Sapara Kanca IG naon. Sapara Kanca Art ya. Sapara Kanca Art ya. Dan Sapara Kanca Channel. Sapara Kanca Channel gitu ya. Karena memang tadi saya ngobrol-ngobrol dikit juga mengenai wayang teh sangat menarik. Wayang teh adalah filosofi nanti itu teh kan bayangan hirup urang gitu ya, yang divisualisasikan lewat kesenian, lewat wayang gitu ya. Jadi buat kalian ya support terus channel Sapara Kanca, karena ini channel edukatif khususnya untuk bisa melestarikan budaya-budaya Jawa Barat ya lewat kesenian wayang. Kalaupun ada permintaan dari kalian pengen ada pagelaran wayang dan dimainkan oleh luar biasa Kang Nana, langsung aja kontak Sapara Kanca Art. Oke. Ini sebenarnya jadi hostnya siapa ya? Oke. Gak hanya kesenian Kang. Kita ini ingin jadi wadah untuk anak-anak remaja, bagi kalian yang punya bakat. Silahkan. Nanti kami up dan posting sebagai ajang promosi. Kita sediakan fasilitas. Nah, gitu Pak. Kalau kalian nonton podcast sekarang dan suatu saat kalian ada di sini ya, kalian bakal ngerasain luar biasanya duduk di kursi hangat ini. Ini mah hangat sekali dengan Hangat kopi ya. Ternyata ini adalah kosong. Nanti dia jangan bilang. Oke teman-teman, karena sudah diborong ya tadi. Intinya program GATI ini, Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Bukan hanya sekedar untuk ayah, tapi untuk kita semua. Betul. Nah, terutama sosok laki-laki. Betul. Nah, ibu mah geus jelas pastinya aktisan ke anak mah ada dilahirkan aku anjeunna. Oke. Betul. Teman-teman, alhamdulillah mungkin pados teh kolong tinggal waktu gitu. Betul. Aduh, saya teh mun dicampur ini teh bahasa teh naonnya. teu naon da urang Bandung Orang Bandung, para yakin Intinya adalah untuk kalian para ayah harus benar-benar istilahnya jangan melupakan seorang anak. Betul. Kalian harus jadi wadah dan peran aktif untuk mendengarkan cerita anak. Dan juga untuk anak-anak juga jangan gengsi untuk ngobrol ke ayah. Betul. Oke. Karena ya pepatah ya Kang, apa yang kita tanam sekarang itu yang kita tuai. Salah satu yang ditanamnya itu tidak hanya dari diri sendiri, tapi juga dari orang tua. Orang tua nanam apa, nanti jadinya apa. Nah, bener eta wong tua gawe wiwitan eta teh wong dog damar lakoni cenah kitu. Betul. Misal kalau tunjieun kagorengan ke anak oke nu meunang katunggaran mah kudu hade nya. Betul. Sip pokoknya sipnya. Oke, teman-teman, sekian dari saya Kang Nana dan juga Kang Jidan, Duta Genre Provinsi Jawa Barat 2024. Kami berdoa pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.